Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, salam sehat, salam semangat. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha mencapai cita-cita. Kita akan lanjutkan di pembelajaran ketiga. Anak-anak, simak baik-baik video ini ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ayo kita mulai pembelajarannya ya. Anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kelas 4, tema 6, subtema 3, pembelajaran ketiga. Tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kalian pelajari dalam pembelajaran 3 ini ada 3 muatan pelajaran. Pertama, bahasa Indonesia, KD 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. KD 4.6, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Untuk muatan pelajaran PPKN, KD 1.3, mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 2.3, bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 3.3, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.3, mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk muatan pelajaran IPS, KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. KD 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Adapun tujuan pembelajaran di pertemuan ketiga ini, pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasikan keragaman keagamaan yang terdapat di sekitarnya. Dua, melalui kegiatan membuat peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya, siswa mampu mencari informasi tentang karakteristik lingkungan di provinsi tempat tinggal dan sumber daya. 3. Melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa mampu menjelaskan persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya. 4. Melalui kegiatan membaca puisi kembali, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Anak-anak, kita mulai. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-cita setinggi langit. Kamu juga bisa menempatkan cita-cita setinggi langit. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Nah, anak-anak, jika kita menggantungkan cita kita setinggi langit, pasti kita akan berusaha untuk mencapainya. Kita akan belajar, kita akan berlatih, kita juga akan berdoa untuk menggapai cita-cita tersebut. Jika cita-cita kita itu tinggi, nah apabila nanti cita-cita kita itu tidak tercapai, dengan usaha, dengan belajar kita, dengan doa kita, minimal kita akan meraih cita-cita yang mendekati cita-cita kita tersebut. Jadi misalkan kalau kamu bercita-cita menjadi dokter, dengan usaha kalian untuk menjadi dokter, nah mungkin jika dokter itu tidak tercapai, kamu bisa jadi perawat, atau bisa jadi bidan, atau bisa jadi apoteker, atau bisa jadi radiologi, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia kesehatan. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan anak-anak. Kita lanjutkan, ayo membaca. Nah, perhatikan teks bacaan berjudul Sang Arsitek. Di sini Pak Irwan sajikan teks bacaan
dengan judul Sang Arsitek. Nah, dengarkan baik-baik ya. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri, meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 1962, Monumen Pembebasan Irian Barat, Jakarta 1963, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Jakarta 1960, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta 1953, dan Tugu Katulistiwa, Pontianak 1938. Nah, anak-anak, ini tadi adalah sebuah cerita tentang seorang arsitek yang bernama Frederick Silaban. Beliau adalah perancang dari Masjid Istiqlal Jakarta. Padahal beliau bukan lulusan sekolah arsitektur. Nah, tapi dia menjadi pemenang dalam sayembara pembuatan maket Masjid Istiqlal. Setelah itu, karyanya banyak sekali dikenang. Nah, kita tahu bahwa Masjid Istiqlal ini dibangun selama 17 tahun dari 1961 dan dibuka di tahun 1978. Dan disandingkan dengan gereja katedral yang kedua bangunan ini merupakan simbol toleransi dan persatuan. Nah, di saat ini gereja katedral dan Masjid Istiqlal itu masih kukuh berdiri. Padahal penciptanya atau arsiteknya yaitu Frederick Silaban sekarang sudah tiada. Nah, banyak sekali karya-karya beliau. Di sini disebutkan lebih dari 700 bangunan. Yang terkenal itu ada Stadion GBK, Pembebasan Irian Barat, Tugu Monas, Gerbang Taman Makam Kalibata, dan Tugu Katulistiwa. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tadi, kita bisa mengetahui cita-cita dari Frederick Silaban. Apa sih halangan yang dihadapi oleh Frederick Silaban, sikap yang dimiliki oleh Frederick Silaban, dan usaha yang dilakukan oleh Frederick Silaban. Nah, halangan yang dihadapi dia itu Frederick Silaban bukan lulusan arsitek. Nah, ini merupakan halangan yang
mengganjal dia? Tentunya pasti banyak orang yang meragukan kemampuan Frederick Silaban dalam merancang bangunan karena dia bukan lulusan arsitek, tapi dia memiliki sikap yang patut kalian teladani, yaitu gigih dan pantang menyerah. Sehingga dengan kegigihan dan pantang menyerah yang dia punya, dia berhasil membangun atau menyelesaikan Masjid Istiqlal meskipun dalam waktu yang cukup lama, yaitu 17 tahun. Nah, usaha yang dilakukan, dia merancang 700 bangunan lebih, diantaranya merancang Masjid Istiqlal dan bangunan bersejarah lainnya seperti Stadion GBK, kemudian Tugu Monas, gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, hingga sampai di Tugu Pontianak atau Tugu Katulistiwa. Apa saja prestasi yang telah diraih Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Nah, dia menjadi perancang Masjid Istiqlal melalui sayembara tadi. Dia menjadi perancang Monas, Stadion GBK, dan bangunan lainnya hingga tadi disebutkan sampai 700 bangunan. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Frederick Silaban untuk meraih cita-citanya? Nah, usaha yang gigih dan pantang menyerah dapat membantu seseorang dalam meraih cita-cita meskipun memiliki keterbatasan atau kekurangan. Jadi, Frederick Silaban tadi juga memiliki keterbatasan dan kekurangan. Anak-anak kita tahu bahwa dia bukan lulusan sekolah arsitektur, sehingga itu merupakan kekurangan atau keterbatasan beliau yang membuat orang pasti meragukan atau menyangsikan akan kemampuan dia dalam merancang sebuah bangunan. Tapi dengan kerja keras, dengan kegigihan dan pantang menyerah itu, maka itu semua dapat ditutupi, itu semua dapat dilewati kekurangan atau keterbatasan tersebut. Anak-anak, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Perhatikan gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia di atas dengan seksama. Dapatkah kamu menjelaskan gambar-gambar di atas? Apakah tempat-tempat ibadah itu ada di daerahmu? Nah, anak-anak, jika kamu melihat gambar tersebut, ada 5 tempat ibadah yang berbeda-beda. Nah, perhatikan, di sini yang paling depan ini adalah masjid. Masjid merupakan tempat ibadah umat agama Islam. Biasanya masjid itu ada menara, kemudian di bagian atasnya ada kubah. Nah, umumnya seperti itu. Kemudian ini masjid ini digunakan untuk tempat ibadah sholat. Nah, di sampingnya ada tempat ibadah umat agama Kristen dan Katolik. Nah, umat agama ini sebenarnya berbeda, namun tempat ibadahnya memiliki nama yang sama, yaitu disebut gereja. Ini digunakan untuk ibadah-ibadah umat agama Kristen dan Katolik. Nah, di sampingnya ada pura. Nah, pura ini seperti gapura atau seperti gerbang. Nah, padahal ketika kita masuk ke dalamnya nanti ada tempat-tempat yang digunakan sebagai peribadatan umat agama Hindu. Nah, umat agama Hindu ini beribadah di pura. Kemudian di sampingnya ini adalah vihara atau wihara. Nah, ini adalah tempat ibadah umat agama Buddha. Nah, umat agama Buddha beribadahnya di tempat ini, di wihara. Dan di sampingnya adalah kelenteng. Nah, kelenteng ini merupakan tempat ibadah umat agama Konghucu. Nah, salah satu umat agama yang diakui di Indonesia, salah satunya adalah Konghucu. Nah, umumnya Konghucu ini identik dengan arsitektur dari gaya Cina. Nah, seperti ada tulisan Cina, naga, kemudian warnanya merah seperti ini. Ini umumnya terpengaruh dari budaya Cina, karena agama Konghucu juga berasal dari Cina. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Nah, perhatikan
Peta persebaran flora di Indonesia ini, anak-anak, peta tersebut merupakan peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta yang Pak Irwan sajikan ini merupakan peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan yang menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat di Indonesia. Nah, jika kamu melihat di sini, setiap daerah itu memiliki sumber daya alam berupa tumbuhan, tanaman, flora yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Karena berkaitan dengan keadaan geografis dari masing-masing tempat tersebut. Kita tidak bisa menyamakan di Jawa dengan di Papua, di Sulawesi dengan di Kalimantan, di Jawa dengan Sumatera, atau sebaliknya Maluku dengan Papua. Mungkin ada perbedaan jenis tanah di tiap-tiap daerah, sehingga menyebabkan perbedaan sumber daya alam baik berupa tumbuhan maupun floranya. Anak-anak, sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Sedangkan untuk tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Jadi anak-anak, di bumi Indonesia ini kaya sekali akan sumber daya alam tumbuhan, baik tanaman pangan, tanaman industri, tanaman hutan, dan masih banyak lagi tanaman-tanaman lain seperti tanaman obat, seperti empon-empon, kemudian ada juga tanaman-tanaman kayu, dan lain sebagainya. Anak-anak, kita lanjutkan. Nah, kita mulai mengamati kembali peta persebaran fauna di Indonesia. Nah, anak-anak, yang Pak Irwan tampilkan di sini adalah peta persebaran fauna atau hewan di Indonesia. Nah, di sini persebaran hewan di Indonesia itu dibagi 3. Ini adalah barat, peralihan, dan di sebelah timur adalah bagian timur. Ini bagian barat ini di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera ini merupakan fauna jenis asiatis. Kemudian di bagian tengah ini merupakan fauna peralihan. Sedangkan di bagian Papua merupakan fauna jenis australis. Nah, di sini dipisahkan oleh garis Weber dan Wallace di sini. Nah, di setiap tempat baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua memiliki fauna yang berbeda-beda. Hal tersebut juga berkaitan dengan sumber daya tumbuhan tadi, mengingat hewan sebagian besar juga pemakan tumbuhan. Nah, sehingga persebarannya juga berbeda-beda. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki hewan yang khusus ada di Indonesia di bagian Pulau Komodo, Nusa Tenggara ini. Nusa Tenggara Timur ada Pulau Komodo. Di sana ada hewan komodo. Dan di bagian Sulawesi ada hewan namanya anoa. Nah, di Papua ada yang cantik seperti kasuari dan cendrawasih. Di bagian barat ada harimau, Sumatera ada, di Jawa badak bercula 1, di Kalimantan ada bekantan, ada rangkok, dan lain sebagainya. Anak-anak, sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu
ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Serta yang lainnya juga ada anak-anak seperti kelinci dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Kamu nanti bisa membuat peta persebaran flora atau fauna di daerahmu. Misalnya di kabupatenmu itu paling banyak di kecamatan A itu hewan apa, di kecamatan B itu hewan apa. Kamu bisa mencari sumber dari manapun. Kemudian jika kamu membuat peta persebaran tumbuhan di kecamatan A itu tumbuhan apa yang paling banyak, di kecamatan B tumbuhan apa yang paling banyak. Tentunya beda-beda anak-anak antara tempat satu dengan tempat yang lainnya. Tempat yang ada perbukitannya mungkin ada tanaman pinus. Kalau di perbukitan padi itu jarang. Nah, yang di bawah itu banyak padi. Seperti itu contohnya. Kamu bisa buat sendiri nanti. Nah, anak-anak, tahukah kamu? Kita nanti masih membahas tentang deklamasi puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian penekanan atau tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda seperti ini, V. Perhatikanlah penggunaan tanda tersebut di bawah ini. Pertama, V1 menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. V-nya ada 2 menyimbolkan tekanan kata agak pendek. V-nya ada 3 menyimbolkan tekanan agak panjang. Nah, anak-anak, kamu bisa melihat kembali puisi tentang penjaga alamku pada pembelajaran pertama kemarin. Kamu bisa mencoba untuk memberikan tanda V untuk memberikan tekanan-tekanan pada baris-baris kalimatnya. Kemudian kamu bisa berlatih kembali cara mendeklamasikannya dengan mengikuti tanda jeda yang telah dibuat sebelumnya dan tanda untuk memberikan penekanan. Kemudian kamu bisa mendeklamasikan puisi tersebut di rumah dengan berlatih, bersungguh-sungguh, berulang kali. Kemudian kamu bisa minta pendapat dari ibumu, ayahmu, atau saudaramu yang lebih tua tentunya. Kemudian berdasarkan pendapat tersebut tentunya kamu harus berlatih kembali menjadi lebih baik kembali ketika kalian menampilkan atau mengumpulkan rekaman hasil deklamasi kalian. Jadi kalian mempunyai tugas untuk berlatih deklamasi dan yang paling baik nanti bisa kamu kumpulkan lewat WA atau lewat media apa saja. Tentunya kamu kirimkan ke Pak Irwan sehingga kamu memiliki tugas yaitu mendeklamasikan puisi dengan judul Penjaga Alamku. Nah, jika kalian merasa kesulitan, kamu bisa kembali membuka pembelajaran ke-1. Di sana sudah ada contoh mendeklamasikan puisi Penjaga Alamku. Juga sudah ada tanda penjedaan dan tanda penekanannya. Kamu bisa mencoba untuk belajar dengan mengamati pembelajaran 1 atau puisi Penjaga Alamku di pembelajaran 1. Anak-anak, kita sudah sampai di bagian refleksi pembelajaran. Hari ini tadi kita sudah mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kita sudah mempelajari tentang keberagaman tempat ibadah. Nah, tentunya kita harus mengetahui bahwa di negara kita ini merupakan negara berbineka, berbeda-beda, baik suku bangsanya, agamanya, kemudian budayanya, tempat ibadahnya. Setiap agama tentunya juga berbeda, ada yang sama mungkin.
Tetapi kita harus tahu tempat ibadah itu merupakan tempat ibadah umat agama apa, agar kita tidak salah dan kita bisa saling menghormati. Selanjutnya kita sudah mempelajari tentang keberagaman sumber daya alam di Indonesia. Kita tadi sudah melihat peta persebaran baik flora maupun fauna di Indonesia. Kita tahu bahwa tumbuhan tadi banyak sekali, ada tanaman pangan, tanaman industri, dan tanaman hutan. Sedangkan hewan tadi ada hewan liar dan ada hewan ternak. Selanjutnya kita sudah mempelajari tentang penekanan pada deklamasi. Tadi kita tahu bahwa ada 3 tanda pada penekanan dalam membaca puisi, baik yang pendek sekali, agak pendek, maupun yang panjang. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran ketiga. Jadi anak-anak, kalian harus rajin belajar, tetap semangat meskipun melalui pembelajaran online. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.